tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmid. Ibu jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita muliakan, para dewan asatiz wal asatidah SMPIT, SDIT Nurul A'raf, keluarga besar Yayasan Nurul A'raf, anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Ibu jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan oleh yayasan, saya ini masih keluarga, nisbatnya kakak sepupu. Jadi ibunya daripada Ustazah Haja Ai itu adik dari ibu saya. Jadi judulnya silaturahmi. Dan kebetulan di pagi menjelang siang ini agenda pengajian rutinan bulanan di sekolah kita semuanya. Tentunya anak-anak kita yang belajar di sini, yang ngaji di sini ya, adalah satu kebahagiaan buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Kalau memetik perkataan dari guru saya itu, penyakit akhir zaman itu asbabnya dua. Yang pertama, gak mau ngaji. Yang kedua, salah guru ngaji. Yang pertama gak mau ngaji, sehingga tidak sampai pemahaman daripada hukum hakam Allah. Yang kedua, salah guru ngaji, hasilnya banyak nyalahin orang. Sedangkan di sekolah ini, kalau sangat keilmuannya, alhamdulillah. Beliau Ustazah Ai ini selain ngaji ya di rumahnya, ke ayahnya juga di Cibogo. Beliau ini santri Yaping, Kiai Dawam Allahyarham. Yang kita kenal beliau itu Khatib Am di masanya Gus Dur. Jadi secara keilmuannya, silsilahnya jelas, sanad keilmuannya jelas. Nah, ini anugerah untuk anak-anak kita. Buat Bapak Ibu yang baru nih, anak-anaknya baru ngaji dan sebagainya, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha takaffala li talibil ilmi fi rizqihi. Maknanya, sesungguhnya Allah akan menanggung bagi para penuntut ilmu di dalam rezekinya.
Dalam satu riwayat ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Dia punya usaha, usahanya lancar, ramai usahanya itu. Kayak pengajian ini ramai yang ngobrolnya, ramai. Karena ramai akhirnya itu sahabat Nabi matur ke beliau izin ingin adiknya. Jadi adiknya itu kesehariannya mengikuti Rasulullah, menjadi bagian daripada ahlus suffah, menjadi bagian yang selalu ngaji terus ke Rasulullah, nggak mikirin usaha, fokus tolak ilmu. Minta izin agar adiknya itu diambil untuk bantu di tokonya tersebut. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Justru kanjeng Nabi mengatakan la'allaka bihi turja. Justru kakaknya yang usahanya maju, asbabnya adalah membiayai adiknya yang ngaji. Nah, inilah yang dijadikan dasar daripada sabda Nabi SAW yang tadi disampaikan. Kita para orang tua kalau ingin usahanya lancar, anaknya arahkan supaya mau belajar, mau ngaji. Makanya ketika usaha kita ini bermasalah, kita tengok anak kita nih, belajarnya sungguh-sungguh apa enggak, ngajinya ini benar-benar apa enggak. Bisa jadi anak kita nyampe ke pengajian, nyampe ke sekolahan, ya nyangkut di kantin, nyangkut di PS, game online, nyangkut di beberapa tempat. Nah, oleh karenanya ibu jamaah, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di dalam permulaan kitabnya beliau menukilkan riwayat hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul waladi ala walidi, hak anak atas orang tuanya. Anak punya hak, otomatis ini menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, ayyusina ismahu, kasih nama anak kita nama yang terbaik. Nama yang terbaik itu seperti apa? Nama yang terbaik adalah nama yang dinisbatkan kepada orang yang terbaik, dinisbatkan, disambungkan kepada Rasulullah. Namanya Muhammad Anu, namanya Ahmad Anu, dinisbatkan kepada para sholihin, para aulia, seperti itu. Kadang mah sekarang anak susah-susah bu namanya, bener kan? Wali kelas itu repot sekarang kalau ngabesenin anak, katanya bahasanya susah-susah sekarang ya, susah-susah.
Kalau dulu kan namanya itu simpel, nama Samsudin, ya nama Fahrudin, kan gitu. Nama Abdul Rojak. Kalau sekarang apa itu saya juga baca itu apa ini kan? Memang sekarang kasih nama yang terbaik. Maka alhamdulillah saya ini punya anak baru 5. Anak saya 5 itu nama-namanya nggak susah-susah. Mama pertama anak saya namanya Husein. Anak kedua namanya Mahmudah. Anak ketiga namanya itu Aisyah. Anak yang keempat namanya Khadijah. Anak yang kelima ini laki-laki namanya Ahmad. Udah gitu aja. Ya, cuma di belakangnya tambah 2 karakter. Biar kalau bikin paspor gampang. Seperti itu. Ya. Kalau 1 karakter bikin paspor harus ada penambahan biaya lagi. Ya. Tapi jangan panjang-panjang. Ya. Kemarin tuh adiknya 2 aja. Saya tanya siapa anaknya, namanya Abdul Karim. Kok simpel banget. Ya nama saya dulu kan panjang katanya. Jadi kalau ulangan itu orang udah setengah halaman selesai, saya masih muterin namanya. Ya, kebanyakan. Nama kasih yang baik. Ini nabinya lagi. Nabinya. Jangan dinisbatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Ada di pondok namanya Dewa, diganti tambahan N aja lah. Kalau jadinya namanya Dewan. Ya nggak perlu nyalek udah jadi Dewan. Yang kedua Ayyusina Murdi'ahu. Ayyusina Murdi'ahu maknanya itu hak anak adalah diberikan ya ASI yang terbaik. Murdi'ahu itu ibu susu. Zaman Nabi disusui oleh siapa? Ya, Halimatus Sa'diyah. Disusui. Cari ibu susu yang terbaik. Saya baru tahu tuh ternyata Bani Sa'ad itu jaraknya itu dari Thaif kurang lebih kisaran 2 jam lagi di ujung Thaif ternyata, dan susah dijamahnya. Kemarin saya ke sana itu dikasih kabar sama Syekh Muhammad Amin, ternyata lumayan jauh di Bani Sa'ad. Nah ini penting, kasih cakupan ASI. Kalau tidak ada ASI, umpamanya ASI susu apa namanya itu, formula yang terbaik tapinya jangan kasih kental manis, masih baik mah. Ya. Ada riwayat lain Ayyuksina Maudi'ahu, bukan Murdi'ahu. Maknanya itu adalah kasih yang terbaik, tempat atau lingkungan yang terbaik. Nah ini nih, lingkungan yang terbaik itu bagaimana? Lingkungan yang terbaik yang pasti tidak bisa ditinggalkan oleh anak kita adalah rumah kita. Maka jadikan rumah itu menjadikan tempat yang terbaik untuk anak kita, agar kenal kepada Allah, agar kenal kepada Rasulnya. Ayyusina Maudi'ahu. Kalau kita tidak bisa menghadirkan lingkungan terbaik untuk anak kita, ya, maka setidaknya gang daripada tempat tinggal kita itu harus menjadi lingkungan terbaik. Pagi-pagi ataupun malam nih, di gang kita itu udah biasa tuh harusnya anak-anak bawa Al-Quran dan sebagainya.
Kalau kita tidak bisa menghadirkan lingkungan terbaik di tempat tinggal kita, maka cari tempat yang menjadi terbaik untuk anak kita. Sekolahnya, sekolah yang menjadikan anak kita kenal kepada Allah dan Rasulnya. Maka memilih tempat belajar atau sekolah itu jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Jangan sampai nanti anak kita pulang dari sekolah beda pemahaman dengan kita. Nah, ini tidak sedikit hal yang demikian. Nah, ini tugas kita. Anak gak kenal dengan Nurul A'raf, yang kenal kita, kirimkan ke sini, berikan pemahaman. Baru yang terakhir, ayyuhsina adabahu, kasih pendidikan yang terbaik, adab yang terbaik, akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik tentunya ada barometernya, tentunya ada contohnya, tentunya ada yang akan dijadikan rujukan. Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan bahwasanya barometer yang terbaik itu tidak lain adanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dihadirkan, karena kita paham Rasulullah tidak lain diutus ini adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak. Kenapa? Liutamima makarimal akhlak. Maka ya, ibu jamaah rahimakumullah, yang paling utama pendidikan awal adalah adabnya, akhlaknya kita hadirkan. Lalu bagaimana akhlak yang akan dicontoh oleh anak-anak kita, yang dijadikan pedoman? Tentu kita kenalkan daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di pendidikan seperti ini. Di sini diajarkan bagaimana akidah, bagaimana akhlak, bagaimana fikih dan sebagainya. Lalu bagaimana akhlak para pelajar diajarkan. Kesuksesan seseorang ini bisa menata akhlaknya di dalam belajar. Makanya semisal di dalam Taisirul Khalaq ataupun dengan Adabul Alim wal Muta'alimnya ataupun dengan Ta'limul Muta'alimnya, ini ditegaskan bagaimana adab kita di dalam menuntut ilmu ini dibagi kepada 3 hal. Pertama, adab kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, adab kita bersama teman kita. Yang ketiga, adab kita bersama guru kita. Ini yang sering kecolongan itu adalah adab pada diri sendiri. Adab pada guru, insya Allah ya, anak-anak kita kalau masuk sekolah ya ke gurunya cium tangan. Adab kepada teman, oh setia kawan. Anak-anak kita seorang bolos ikut bolos, ya kawan kan. Ya. Tapi adab untuk diri sendiri ini kadang dilupakan. Apa adab untuk diri kita sendiri? Bagaimana kita menata hati kita? Bagaimana kita menata hati kita? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyusun kitab namanya Adabus Sulukil Murid. Beliau menuturkan di dalam karangannya satu pasal di mana seorang murid dituntut untuk dia bisa menjaga hatinya. Hatinya dijaga. Kenapa? Karena ketika dia melihat gurunya, ketika dia melihat temannya,
ketika dia melihat pelajaran yang diajarkannya, pas dia lihat, saya udah paham. Bagaimana dia menata hatinya? Apakah kalau sudah paham dia tidak mau belajar? Ketika melihat gurunya seumpama, oh ini saya sudah mendengar penjelasan ini, apakah dia tidak mau mendengar? Nah ini ada. Selain daripada itu, penting juga penyokong dari orang tua. Pasrahkan dirinya orang tua ketika menyerahkan anaknya. Diriwayatkan di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada ditukil oleh orang tua kami, kitabnya namanya Husnul Awaqib. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dititipi seorang santri ngantren anaknya. Suatu hari orang tuanya nengok ke pesantren. Pas ditengok melihat anaknya itu lagi makan, makannya itu menunya apa? Roti kering. Tahu roti kering? Kalau di tanah suci itu ada tuh roti yang gede 16 begitu tuh. Oh, itu mah kalau kucing dilempar aja udah pokoknya mah udah cedera dah kucing. Ya, gede 16. Makan roti kering, ya udah lama. Dia lihat anaknya makan roti kering, sedangkan Syekh Abdul Qadir lagi makan dujaj, makan ayam. Ayam, anaknya makan roti kering. Ibu yang melihat begitu protes. Wahai tuan guru, saya ini maaf ini, saya mondokkan anak saya ke sini ini biar pintar dan sebagainya, biar ngajinya semangat, atau jangan dikasih menu makan model begini. Ya, kadang di pondok begitu ya. Nah, kadang ini mohon maaf ibu-ibu udah protes di situ. Adik saya sepupu pondok ya di Semarang, saya tanya makannya apa? Nasi sambal sama terong, enak kok, enak. Ya kan, namanya juga lagi apa? Lagi belajar berjuang. Saya dulu mondok juga sama. Waktu di Cianjur, di Sukabumi, kalau jam 1 malam saya masak pakai semawar. Ya, menunya apa? Cabai saya panasin, dijemur supaya kering. Kalau sekarang mau belum cabai, ya dicocolin ke garam. Itu buat makan. Ya, nasi malam itu dimakan sore. Malam saya masak, puasa, udah nanti sorenya buka, udah masakannya malam itu gitu aja tiap hari seperti itu. Saya mulai masak jam 1 malam, sampai saya ngedengar suara jin itu begitu, ternyata menggema, tahunya begitu. Bagi nyalain semawarnya mati dulu. Nah, pas dicari-cari kan langsung apinya ini besar. Oh itu di belakang itu jin ketawa. Saya bilang, kayak malam ketawa, bantuin malah ketawa dia. Suaranya kalau ditikung beda, kalau dibikin bukan. Ya, suara itu menggema kalau saya dengar. Saya bukan yang bantuin saya bilang. Ya biasa kalau masa-masa pondok mah ketemu gitu udah nggak ada. Mandi kolam air. Pas lagi mandi ada yang mandi di tengah air itu. Saya bilang, bang, buat apa tuh mandi? Ketawa dia. Tahu-tahu ini terbang sepotong badan. Wah, saya bilang, udah nggak aneh kalau zaman mondok dulu nih. Udah cuek aja mandi. Ya, mandi jam 2 malam biasa. Ya, insya Allah yang penting kita orang tua nih harus ikhlas. Nah, melihat seperti itu, protes ke Tuan saya. Kata Tuan saya, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, boleh makan daging ayam. Seperti apa? Itu Tuhan saya, ayam yang sudah dimakan,
tulangnya dikumpulin, kata Tuhan saya, tumbi bismillah, bangun dengan izin Allah, jadi ayam lagi. Nah, ini karomahnya Tuhan. Nah, ini kenapa? Ada santri kebetulan mondok di kakak saya di sini di pasar Serang. Ini subhanallah Bu, ini santri rajin ngaji dan sebagainya. Pulang ke rumahnya waktu liburan, pagi dia sholat duha, malam dia bangun dan sebagainya. Orang tuanya melihat begitu malah keciuman, datang ke pondok laporan, Yai, ini anak saya jadi kuper begini sih, pagi sholat ngaji Quran, malam begitu dan sebagainya, jangan keluar rumah, anak perempuan, padahal itu bagus. Singkatnya akhirnya anaknya ditarik, nggak sabar, dikasih motor suruh main. 3 bulan kemudian diantar lagi ke pondok, Kiai, ini anak saya mau di pondok, mohon maaf. Kenapa? Ternyata udah tahu dunia luar, anaknya kebablasan. Maka kunci awal ini ketika kita memondokkan anak, ketika kita menyekolahkan anak, nih adab orang tua yang harus dihadirkan itu adalah pasrahkan anak kita ini sebenar-benarnya. Karena kadang guru duit dikit ham itu dilaporin begitu. Saya dulu pernah ngajar di daerah sini juga di 2013. Anaknya nilai bahasa Arabnya jelek, kebetulan saya gurunya. Anak saya tahun-tahun kemarin nilainya 8, 9, kenapa pas sekarang Ustaz yang ngajar anak saya nilainya 6? Saya kasih nih Bu, soal tahun kemarin nih soal sekarang bedakan. Soal kemarin tulisannya bahasa Latin, ini pelajaran bahasa Arab seperti ini. Ini jawabannya anak ibu nih, ini bahasa Arab dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini nilai siswa, kalau pembelajaran saya salah harusnya semuanya jelek, ini anak ibu doang. Jadi sekarang memprotes begitu. Nah ini adabnya yang hilang. Kalau dulu ya kita bandel, yang disalahin kitanya. Kalau sekarang anak kita bandel, yang disalahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.